Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama Inggar Baan 219411144, Mailti Rantepala 220411267, Anggreni Takin Allo 220411292, Silpa Arungbua 220411163 akan mempresentasikan materi tentang memperkenalkan penawaran pasar baru. Ada pilihan produk baru, membeli dan membuat. Membeli itu ada akuisisi atau pengembangan, membeli paten dari perusahaan lain. Yang ketiga, membeli lisensi atau franchise dari perusahaan lain atau waralaba. Membuat, yang pertama itu ada pertumbuhan organik, adalah pengembangan produk baru dari dalam perusahaan. Caranya untuk pengembangan produk ini adalah dapat menciptakan produk baru di laboratoriumnya sendiri, atau perusahaan juga bisa menggunakan jasa atau bantuan peneliti independen. Jenis-jenis produk baru. Poin yang pertama, produk baru yang menciptakan pasar baru. Poin yang kedua, perbaikan dan pengembangan produk yang sudah ada. Tantangan dalam pengembangan produk baru. Poin yang pertama, tuntutan untuk berinovasi. Yang kedua, kesuksesan produk baru. Yang ketiga, tingkat kegagalan produk baru. Keberhasilan produk baru. Yang pertama, produk yang unik dan superior. Nah, produk yang superior dan unik ini dapat mencapai tingkat keberhasilan 98% sepanjang waktu dibandingkan dengan produk keunggulan yang minimal. Dan yang kedua, konsep produk yang didefinisikan dengan baik. Perusahaan menilai pasar, sasaran, kebutuhan produk, dan manfaat secara cermat sebelum melanjutkan produk tersebut. Yang ketiga, sinergi teknologi dan pemasaran. Keempat, kualitas pelaksanaan di semua tahap. Yang kelima, daya tarik. Dan yang terakhir, produk dirancang untuk pasar dunia. Faktor kegagalan produk baru. Yang pertama, kelangkaan ide penting pada wilayah tertentu. Jadi mungkin saja hanya ada sedikit cara yang tersisa untuk meningkatkan beberapa produk dasar. Yang kedua, pasar yang terfragmentasi, di mana ini merupakan perusahaan harus mengarahkan produk baru mereka pada segmen pasar yang lebih kecil, dan ini berarti penjualan dan laba lebih rendah untuk setiap produk. Yang ketiga, batasan sosial pemerintah. Jadi produk baru harus memuaskan keamanan konsumen dan ramah lingkungan. Yang keempat, biaya pengembangan. Perusahaan harus menghasilkan banyak ide untuk menemukan suatu nilai kelayakan pengembangan dan sering menghadap tingginya biaya R&D, manufaktur, dan pemasaran. Kelangkaan modal. Beberapa perusahaan mempunyai ide bagus, tetapi tidak dapat mengumpulkan dana yang dibutuhkan untuk meneliti dan meluncurkannya. Yang kelima, waktu pengembangan yang dibutuhkan lebih pendek. Artinya, di mana perusahaan harus mempelajari bagaimana cara memadatkan waktu pengembangan dengan menggunakan teknik baru, mitra strategis, uji konsep dini, dan perencanaan pemasaran yang bagus. Yang terakhir, kompetitor yang kuat. Artinya persaingannya terlalu ketat. Berikutnya, mengelola proses pengembangan ide. Yang pertama, penciptaan ide. Di dalam interaksi ini dengan orang lain, yaitu termasuk pelanggan, karyawan, ilmuwan, bahkan interaksi dengan pesaing perusahaan, akan mendapatkan informasi-informasi di mana berinteraksi dengan pelanggan hingga pesaing ini menghasilkan kreativitas, di mana di situ penciptaan ide muncul. Nah, setelah ide itu muncul, akan ada penyaringan ide. Perusahaan harus menghindari dua kesalahan. Yang pertama, kesalahan menolak ide yang baik, dan yang kedua, kesalahan menjalankan. Ketika perusahaan memperbolehkan ide yang buruk dikembangkan dan dikomersialisasikan, nah, kedua hal ini memang perlu pengalaman dari departemen produk baru yang telah ditunjuk, kemudian teknik yang dikembangkan dalam penyaringan ide agar tidak terjadi kesalahan. Pengembangan strategi pemasaran. Yang pertama, mendeskripsikan ukuran, struktur, dan perilaku dari pasar target, brand positioning yang direncanakan serta penjualan, pangsa pasar, dan target laba pada beberapa tahun pertama. Kedua, menentukan harga, strategi distribusi, dan anggaran pemasaran pada beberapa tahun pertama.
Dan yang ketiga, mendeskripsikan target penjualan laba dan bauran pemasaran jangka panjang. Dan yang terakhir, komersialisasi. Timing untuk masuk ke dalam pasar. Nah, di sini kapan penentuan waktu dalam mengkomersialisasikan produk baru. Penentuan waktu memasuki pasar sangat penting. Misalnya, sebuah perusahaan hampir menyelesaikan pekerjaan pengembangan produk barunya dan mempelajari bahwa pesaing hampir selesai mengerjakan perkembangannya. Perusahaan menghadapi 3 pilihan. Pilihan yang pertama, masuk pertama. Nah, di sini jadi perusahaan pertama yang memasuki pasar biasanya menikmati keuntungan penggerak pertama serta mendapat kepemimpinan. Dan yang kedua, masuk secara bersamaan. Nah, perusahaan dapat menentukan waktu untuk memasuki pasar bersamaan dengan saat pesaing memasuki pasar. Jadi, akan bersama-sama untuk memasuki pasar. Dan yang ketiga, masuk belakangan. Perusahaan mungkin menunda peluncurannya dulu setelah pesaing masuk, kemudian melihat tingkat kesuksesan pesaing dalam meluncurkan produk baru, dan yang masuk belakangan dapat mempelajari ukuran pasar. Itulah materi dari memperkenalkan penawaran pasar baru. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.